Saat ini kita berada di tempat pembibitan WHD Farm. Nah, di sini kita lihat banyak sekali kolam-kolam ikan yang dibuat dari terpal. Kita minta keterangan dulu nih. Kita minta ilmu dari Pak Rudi, sang direktur. Bagaimana, Pak? Oh ya. Nah, kebetulan lokasi kita, Pak, ini berada di Desa Kebun 9, RT 15 tepatnya. Ini ada di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Mungkin bagi masyarakat yang belum tahu Kebun 9 itu kecamatannya Sungai Gelam. Nah, di sini kita membudidayakan lele, mulai dari pemijahan, indukan kita beli sendiri dari Balai Benih Air Tawar Sungai Gelam, kemudian pemijahan kita lakukan sendiri oleh staf ahli yang ada di sini, sampai ke pendederan dan sampai ke juga produksi, Pak. Jadi semua ada di sini. Keunggulannya model begini bagaimana sih, Pak? Ya, kalau keunggulannya, Pak, dengan kolam terpal seperti ini, proses dari sortasi itu lebih gampang, Pak. Lebih gampang. Air lebih hemat, kemudian lahan juga lebih efektif. Karena satu kolam bulat ini itu kita bisa pakai untuk 2000 ekor ikan. 2000 ekor. Ya, karena untuk perbandingan kolam bulat sama kolam tanah itu, kalau kolam tanah biasa per meter persegi itu bisa kita isi ikan itu 100 ekor. 100 ekor. Kalau ini per kubik air itu bisa 1000 ekor. 1000 ekor. Nah, jadi diameter 2 ini udah bisa kita isi 2000 ekor. Sementara kalau 2000 ekor di kolam tanah itu kita harus punya tanah atau kolam 20 meter persegi, Pak. Nah, itu perbandingannya hemat sekali kalau kita pakai ini. Iya. Biasanya kalau kita mendalami perikanan, kendalanya biasanya di mana, Pak? Nah, untuk budidaya biasa yang pertama tentunya harus ada petaninya sendiri. Petani biasa kendala dari petani itu skill budidaya. Skillnya. Nah, skill budidaya mulai dari air efektif untuk perikanan, penyakit, kemudian penanganan ikan. Ikan ini kan masing-masing punya sifat dan watak tersendiri. Yeah. Ini harus dipahami. Intinya di skill budidaya harus kita maksimalkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua bibit. Nah, jadi 4 komponen, Pak, sebenarnya, Pak. Kita bisa cerita. Pertama skill budidaya, kedua bibit. Nah, bibit ini kita harus pilih bibit yang berkualitas. Karena di sini kan kita punya target produksi. Yeah. Targetnya 40 hari itu harus sudah bisa dijual. Bisa panen. Kalau kita ini bibit apa nih? Yang kita pakai indukannya sangkuriang. Sangkuriang. Sangkuriang itu kalau di cerita masyarakat kan itu kisah seorang anak yang mengawini ibunya. Nah, kalau di sini rumusnya lebih tajam lagi, Pak. F2 ketemu F6. Apa tuh? F2, jadi generasi kedua itu ketemu generasi ke-6. Jadi cicit ngawinin nenek, Pak. Oh. Jadi sangkur yang di lele ini lebih ganas. Lebih ganas. Ya. Jadi lebih durhaka lagi deh. Kalau dulu kan yang terkenal kan lele Dumbo. Dumbo, betul. Sekarang sudah agak laku lagi ya? Ya, sebenarnya Dumbo itu indukannya, Pak. Awalnya dari Dumbo, dia punya ini lagi, diteliti-teliti, dapat bibit yang pertumbuhannya lebih cepat dan lebih tahan terhadap penyakit, itulah varietas sangkuriang. Sebenarnya banyak varietas, ada mutiara, ada varietas piton. Dan dari varietas-varietas itu sangkurianglah yang paling tahan di terpal. Gitu. Oke, tadi sudah 2 nih. Ya. Yang ketiga apa nih? Nah, setelah bibit itu kita butuh pakan, Pak. Pakan. Nah, karena pakan ini faktor penentu keberhasilan. Karena biaya produksi biasanya besarnya itu di pakan. Oke. Kalau kita bicara FCR ini food conversion ratio, perbandingan kilogram pakan menjadi kilogram daging. Ya. Nah, biasa kan rata-rata kalau orang beternak itu FCR-nya main di 1:1. 1 kilogram pakan menjadi 1 kilogram daging. Nah, kalau kita bisa minimalisir atau efisiensi FCR tadi, contoh bisa jadi 0,8 jadi berbanding 1 atau 8 on pakan jadi 1 kilo daging, ini kan lebih bagus. Nah, itulah yang kita kembangkan di sini. Jadi kita perkecil FCR, food conversion ratio-nya diperkecil, tapi produksinya tetap gitu. Nah, itu yang kita mainkan sekarang. Selain pakan pabrikan, kita juga buat pakan alternatif, yaitu dari maggot. Nah, maggot nanti kita bisa lihat di tempatnya. Oh, berarti lengkap sudah ya? Insya Allah udah lengkap. Oke, yang keempat? Nah, yang keempat pasar. Nah, jadi ketika kita sudah punya skill budidaya, kita sudah punya bibit berkualitas, sudah punya pakan berkualitas, otomatis budidayanya berhasil. Tapi bisnis budidaya, kuncinya yang di keempat, pasar. Ketika 3 hal ini berhasil, kita punya lele banyak atau punya komoditi banyak, nggak bisa dijual, nggak jadi uang, Pak. Tapi ketika yang keempat nih ada, kita punya pasar, akhirnya apa? Siklus bisnisnya jalan. Nah, jadi
kita mempunyai 4 komponen ini. Ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan masyarakat. Makanya kita di sini concern terhadap 4 komponen budidaya ini, sehingga orang yang bermitra dengan kami pun merasa nyaman gitu. Jadi 4-4-nya lengkap di sini. Lengkap Pak, lengkap. Berarti ditinggal tidur dapat hasil nih. Dapat hasil. Nah kebetulan orang-orang atau manpower yang ada di sini rata-rata itu backgroundnya insinyur perikanan atau sarjana perikanan, paling minim SMK perikanan Pak. Jadi memang mereka sudah biasa nangani ikan. Selanjutnya kita menuju ke tempat produksi sumber makanan untuk larva ikan lele. Nama makanan itu adalah cacing sutra. Kalau ini bagaimana nih Pak Rudi? Ini lokasi pengembangan cacing sutra Pak. Cacing sutra. Ya. Nah kalau konsepnya sendiri kita seperti hidup alaminya cacing sutra, itu kan dia ada di got-got biasa kalau kita di kota kan, ada di got-got tuh banyak pasti cacing sutra. Nah di sini kita buat seperti got bertingkat sesuai dengan elevasi tanah yang ada. Jadi aliran air dari ujung sana nanti muter sampai ke tempat penampungan air di bawah. Nah cacing sutra sendiri di sini kita buat ini untuk pakan larva lele Pak. Oke. Nah karena lele itu pakan alaminya tuh cacing sutra gitu. Nah ini untuk efisiensi karena biasanya kita beli cukup mahal. Di Jambi khususnya itu harga cacing sutra per canting biasanya Pak. Canting ya? susu itu. Itu sekitar 15 sampai 20 ribu. 15. Tergantung kalau hujan seperti ini tuh dia mahal karena susah nyari karena mereka cari manual di selokan. Iya. Tapi kalau saat panas bisa harganya bisa 15 ribu gitu kan, gampang dicari. Ini luas berapa nih? Ini Kira-kira per paritnya ini 20 meter Pak, kali 10. 20 kali 10 berarti sekitar 200 meter ya. 200 meter. Iya. Hasilnya kalau sekarang baru sampai sekitar 100 canting. 100 canting per bulan. Per bulan. Ya. Ini baru 100 canting. Lumayan Pak, sudah menghemat tuh. 1 canting tuh untuk berapa? Oh, gitu. Biasanya kalau kita pakannya sampai kenyang Pak. Jadi kalau larva ini nggak bisa dihitung FCR seperti ikan besar kan. Berapa kenyang karena lele ini kan dia pertumbuhannya nggak seragam. Nanti kita begitu dia masuk ukuran baskom sortir, kita sortir. Yang itu sudah mulai makan pelet gitu. Kalau yang sisanya terus kita kasih larva karena pelet belum masuk ke dalam. Sampai kenyang gitu ya? Sampai kenyang Pak. Ini nggak ada ukuran. Makan sampai kenyang. Nah, ini pemanfaatan dari limbah kolam-kolam tadi. Jadi kolam-kolam bioflok yang bulat tadi kan ada limbahnya. Limbahnya itu dialirkan ke sini untuk pakan cacing sutra. Jadi keluar dari sini itu limbah yang tadi kalau bagi kita limbah, bagi cacing ini makanan. Iya. Bagi cacing makanan. Nah ketika sudah keluar ini sudah jadi air yang bersih lagi. Gitu. Sudah mulai jernih, udah sampai ke bawah sudah jernih. Kalau larvanya tidak dikasih cacing ini, biasanya orang-orang ngasih makan apa untuk larva itu? Biasanya orang biasa kasih kuning telur. Tapi pertumbuhannya jadi lambat Pak. Kuning telur tambah pelet halus itu kan, pelet tepung, pelet udang itu. Tapi pertumbuhannya pasti lambat. Kalau ini cepat? Ini cepat. 10 hari kita udah bisa sortir. 10 hari pijah itu sudah bisa sortir. Biasa kalau orang kan bisa 15-20 hari baru disortir. Kalau kita 10 hari udah. Tapi kita full cacing sutra. Mulai dari dia netas. Biasa kan dari dia netas itu umur 3 hari itu kan masih ada sisa makanan dari perutnya kan. Nah 3 hari itu kan baru kita kasih cacing sutra. Nah setelah cacing sutra ini 10 hari dari pemberian cacing sutra itu sudah bisa sortir Pak. Kalau kita fokus pakannya alami cacing sutra. Nah kemudian selain itu manfaatnya juga dengan pemberian cacing sutra itu selain pertumbuhannya cepat, daya tahan tubuhnya juga lebih bagus. Iya. Kalau kita mau kejar produksi, otomatis kan kita harus kejar pertumbuhan yang cepat. Biasanya kalau tanpa cacing sutra berapa persen ya hidupnya? Kalau tanpa cacing sutra 10% sampai 20% Pak. Itu kematian. Tingkat keberhasilan. Oh, tingkat keberhasilan. Tapi kalau kita kasih cacing sutra itu yang keberhasilan bisa 80%. Oh, jauh. Ya. Lele itu sekali bertelur banyak Pak. Bisa ratusan ribu telurnya. Iya. Netas itu dari hasil sampling kami itu bisa sampai 70.000 larva. Satu lele. Satu indukan. Ya, rata-rata berat 2 kilo lah ya. Nah, nanti dari larva itu nanti bisa kita sortir, tembus sortir itu di 40 sampai 50.000.
sampai ukuran 1 inci kan. Ya kalau besarnya lagi tergantung perawatan, bisa sampai dapat 20 sampai 30 ribu biasa. Karena ya namanya makhluk hidup kan, pasti ada kendala-kendala. Oh iya, tanya dulu. Cacing sutra ini kecil-kecil. Cara manennya gimana ini? Oh iya, cara manennya gampang Pak. Nanti setelah dia banyak, ini kita tutup pakai plastik. Apanya ininya? Ya, permukaannya? Iya, permukaan tutup sampai plastik sekitar 5 menit. Itu kan kedap udara, otomatis dia ngambang Pak. Oh, ngambang. Kita tinggal panen, ambil aja. Ngambang pingsan gitu Iya, ya? pingsan. Dia pingsan. Nanti itu tinggal ambil aja. Oh. Kalau posisi dia hidup seperti itu susah panen. Susah bener. Pakai apa? Terpal? Terpal plastik. Berarti di atas ini berarti? Iya Pak, dari sini. Ini tutup. 5 menit aja dipingsan ya? 5 menit aja Pak, dia pingsan, angkat. Nanti dikasih, di sana kan ada oksigennya kan, itu udah hidup lagi deh. Berarti banyak dosanya nih Pak Rudi nih, Banyak. nyiksa. Banyak dosa saya Pak. Nyiksa berapa ribu, Berapa juta mungkin. berapa juta Berapa juta cacing sutra. cacing sutra ini. 1, 2